gue perhatiin benda itu, kok dia lama-lama naik gitu. Dan pas gue angkat benda itu, ternyata bukan bulu babi, tapi kepala. Tapi pas gue ikutin dan gue sampai di tempat dia berhenti, itu gak ada siapa-siapa. Dan seketika lampu itu mati lagi. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya lagi nih di sini. Dan narasumbernya ini sebelumnya pernah cerita juga, namanya Rizky. Rizky, apa kabar Ki? Alhamdulillah. Thank you banget udah datang lagi di Lentera Malam. Nah, kalau teman-teman nih yang masih inget kalau si Rizky ini pernah bawain cerita tentang pada saat dia diludahin pocong loh. Betul. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Ternyata luka yang dialamin sama Rizky yang diludahin pocong itu udah sembuh setelah si Rizky ini pulang syuting pada saat dia ceritain diludahin pocong. Nah Ki, boleh kasih cerita dikit gak sembuhnya itu gimana Ki? Kalau sembuhnya itu disembuhin bokap ya. Kan waktu pas pulang itu kebetulan di rumah lagi ada tamu. Di rumah lagi ada tamu, tamunya bokap. Terus pas gue sampai rumah, gue baru buka sepatu nih. Baru buka sepatu mau masuk pintu. Itu bokap dia gini doang. Dia gini doang tanpa ngeliat muka gue. Terus diam di situ gitu. Udah, ya gue nurut dong. Gue diam di depan pintu. Gue diambilin bak mandi bang yang gede gitu, bak mandi, diisiin air sama bokap gue. Dia tuh bilang dengan nada tinggi, lu mandi, lu udu. Gitu. Jadi gue mandi dan udu gue di luar dengan air yang disediain bokap gue itu. Terus setelah gue mandi segala macam, gue ganti baju di dalam. Terus pas tamunya bokap gue pulang, gue samperin bokap gue nih, gitu. Tanpa gue ngomong duluan, tanpa gue buka omongan, gitu. Dia langsung bilang, lu ngapain bawa orang sini? Gitu. Awalnya kayak gitu, lu ngapain bawa orang sini? Gitu. Gue awalnya nggak ngerti kan, maksudnya bawa orang? Enggak, orang sendiri doang, gitu. Ya itu orang lu di luar tuh nggak berani masuk, kata bokap gue. Orang lu di luar nggak berani masuk. Terus akhirnya dia bilang, makanya lain kali kalau ke tempat baru yang lu belum tahu, salam gitu. Padahal gue itu pas masuk ke lokasi shoot ini udah salam juga gitu kan. Bokap gue tuh sampai yang bener-bener tahu dan ngegambarin lokasi syuting ini gitu. Dari awal pagar, terus ya jalan mau ke sini gitu. Dan dia tuh bikin di kertas putih gitu. Sama dia tuh dibikin titik-titik gitu banyak. Dan pas gue nanya ini apaan ini gitu, dia bilang ini yang titik-titik ini makhluk itu. Dan itu banyak banget. Terus yang lu kayak? Nah itu pas gue habis bilang kayak gitu, gue bilang kan tadi habis cerita yang gue diludahin pocong itu gitu. Bokap gue nanya, emang lukanya belum sembuh gitu? Belum. Akhirnya diobatin sama bokap gue, dipegang, dielus-elus gitu, dibaca-bacain segala macam. Itu abis diobatin gitu, gue langsung naik kan ke kamar. Gue langsung naik ke kamar. Itu gue ngerasain tuh kayak kayak luka dikasih alkohol bang, perih, gatal dan panas banget gitu. Gue sampai yang, aduh ini kenapa ya, gue sakit banget gitu. Dan pas gue pegang itu kayak orang abis dibekam gitu, keluar darah kental kayak darah kotor. Gue ya bingung sih, maksudnya nih darah apaan sih gitu. Gue pengen cium, cuman gue gimana ya, gue masih agak trauma tuh dengan bau busuk yang waktu itu gue diludahin itu. Makanya udah gue lap doang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya udah sembuh. Ya, paling bekas-bekasnya doang aja sih Pak. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih yang diceritain sama si Rizky sebelumnya, nah teman-teman langsung aja nih klik yang ada di sini nih. Gua taruh linknya di sini. Nah itu karena di saat cerita si Rizky ini diludahin pocong itu kita sertain juga dokumentasi dia, lukanya dia nih pas diludahin pocong. Nah teman-teman nanti langsung aja abis dari sini nonton sampai habis dulu, habis itu baru ke
ceritanya si Rizky yang sebelumnya. Oke Ki, sekarang kita coba masuk ke cerita lo yang akan lo bawain nih. Dan ini lumayan menarik juga nih, bahkan menurut gua serem juga, karena si Rizky ini akan bercerita tentang pada saat dia open trip membawa rombongan siswa sekolah ya. Siswa sekolah. Dan pada saat dia ke pulau itu, sebelumnya ternyata pulaunya itu bekas ada orang yang meninggal, kecelakaan di situ. Itu Ki, kalau boleh tahu kisi-kisi sedikit Ki, ceritanya Ki. Ya, di pulau ini sebelumnya tuh 3 hari sebelum gue berangkat tuh ada yang meninggal. Meninggal karena tenggelam. Dan gue tetap maksa buat berangkat ke pulau itu. Dan gue akhirnya karena gue maksa buat berangkat, gue mendapatkan teror. Oke, itu tadi sedikit kisi-kisinya dari Rizky. Jadi teman-teman tonton sampai habis karena ini ceritanya menarik. Dan sampai ending pun ada di cerita akhirnya. Ya udah, Ki, sebelum lo bercerita nih, sosial media lo Ki, kayak biasa. Sosial media gue, oke. Untuk Instagram pribadi gue bisa di follow di rzki_mldy. Dan buat yang mau nyuci-cuci sepatu, gue punya laundryan sepatu, bisa di follow di infinity.cleaningshoes.id. Nah itu tadi tuh. Tadi gue ngobrol di belakang kamera juga, dia buka open trip juga ya Ki ya. Open trip ke pulau-pulau seribu lah. Pulau-pulau privasi ya itu ya. Itu asik banget itu. Jadi kalau teman-teman pengen open trip, langsung aja DM ke IG-nya Rizky. Dan jangan lupa juga kalau buat teman-teman yang pengen nyuci sepatu ya Ki ya. Sepatu. Itu tadi Instagramnya juga udah disebutin sama Rizky. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin udah kelamaan nih Ki openingnya. Jadi lu udah siap ya buat cerita ya? Siap. Oke. Ya udah, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Cerita ini gue alamin pada tahun 2018. Pada saat itu anak sekolah lagi masa liburan. Jadi ada sekelompok anak sekolah yang memang mereka ada yang kenal sama gue. Dia ngontek gue, dia minta dibawa buat liburan ke pulau. Sebelumnya memang gue ini sering bikin open trip buat ke pulau gitu. Nggak cuma sekali 2 kali, jadi ya lumayan sering lah gitu. Akhirnya setelah kontek-kontekan, gue nanya dia berapa orang kesana dan mau ke pulau mana. Di situ dia bilang dia bertujuh, jadi ber-8 sama gue. Sebelumnya gue minta maaf dulu, gue nggak bisa nyebutin nama pulaunya apa, dan nanti akan ada nama yang gue samarkan karena menyangkut privasi orang itu juga. Singkat cerita, akhirnya gue nanya dia, lu mau ke pulau mana? Gue mau ke pulau ini bang gitu. Jujur gue pas denger dia bilang pulau itu, gue agak kaget. Karena pada tahun itu, ya mungkin di antara kalian udah banyak yang tahu lah, di tahun 2018 itu, di salah satu Kepulauan Seribu itu ada yang meninggal. Nah kebetulan anak-anak ini minta gue buat bawa mereka ke pulau tersebut. Awalnya gue bilang, aduh kayaknya kalau ke pulau itu nggak bisa deh. Jawaban mereka, ya gimana ya bang, gue juga anak-anak gue pengennya ke pulau itu gitu, dan kita emang pengen manfaatin waktu liburan ini buat jalan-jalan ke pulau itu gitu. Dengar mereka ngomong gitu juga gimana ya, gue pernah sekolah juga gitu kan, jadi pernah ngerasain yang namanya kalau waktu liburan itu kayaknya sayang banget kalau sampai disia-siain gitu kan. Akhirnya gue bilang, ya udah gue tanya dulu nih. Jadi yang kenalan sama gue ini yang orang pulaunya itu sebut aja namanya Bang Ucok lah. Gue bilang, gue ngontek orang pulaunya dulu, bisa atau enggak kita berangkat ke sana di hari itu dan ke pulau itu. Tuh. Akhirnya gue kontak nih si Bang Ucok ini gitu. Si Bang Ucok ini nama samaran ya. Gue kontak si Bang Ucok ini, gue bilang, bang, nanti hari Sabtu tanggal sekian gue mau ke pulau ini gitu. Itu gue padahal ngechat, bukan telepon. Nggak lama abis gue ngechat gitu, si Bang Ucok ini nelfon gue.
Dia langsung marah-marah gitu. Lu gila ya, kata dia. Lu emang gak baca berita? Lu kan pasti tahu belum lama tuh ada yang meninggal di pulau itu gitu. Gue bilang, ya gue tahu bang, cuma ini anak-anak yang mau gue bawa ini maksa gue. Dan Bang Ucok bilang, anak-anak lagi yang mau lu bawa. Lu tau sendiri kalau anak-anak sekolah emosinya masih tinggi, masih nggak bisa dilarang, dan takutnya nanti di sana itu ngelakuin hal yang enggak gitu. Dan akhirnya gue coba bilang terus tuh ke Bang Ucok, karena gimana ya, satu sisi gue nggak enak sama anak-anak ini, dan gue juga tetap pengen menghargai dan menghormati si Bang Ucoknya ini gitu, dengan dia biar gue tuh nggak berangkat ke sana gitu. Tapi karena gue terus bilang ke Bang Ucok, gue bilang, bang, gue minta tolong banget deh bang, gini gitu. Dan gue juga baru tahu ternyata yang berangkat sama gue itu kan 7 orang tuh. Jadi 3 orang cewek dan 4 orang cowok gitu. Jujur sebenarnya gue paling nggak bisa dan gue paling nggak mau kalau misalkan jalan kayak gitu atau nginep kayak gitu ada ceweknya gitu. Karena apa? Satu, pasti ribet gitu, itu udah pasti. Cuma si anak-anak ini ngeyakinin gue, enggak bang, yang cewek-ceweknya tanggung jawab gue gitu. Ya udah, oke. Akhirnya karena perdebatan yang cukup panjang antara gue dengan si Bang Ucok dan anak-anak sekolah ini, akhirnya diperbolehkan lah, tapi dengan segala pertimbangan dan segala persyaratan yang banyak banget, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu nanti di sana gitu. Akhirnya singkat cerita, Sabtu pagi gue dari rumah packing, kita ketemuan di pelabuhan. Berangkat sampai di sana itu kira-kira siang menjelang sore. Pas begitu sampai, kita langsung diriin tenda. Karena anak-anak ini tuh maunya konsepnya ngecamp gitu, diriin tenda. Padahal tuh di situ ada rumah gitu, ada rumah yang bisa ditinggalin gitu. Dan sebenarnya mereka bayar dengan uang segitu, itu udah termasuk rumah tuh udah termasuk fasilitas gitu. Cuma mereka nggak mau gunain rumah itu gitu, karena mereka maunya emang konsep dari awal itu pengennya ngecamp aja gitu, diriin tenda sendiri. Karena gue orang yang nggak mau ngeribetin orang kalau misalkan gue diajak kayak gitu, gue bawa perlengkapan gue sendiri, gue bawa tenda sendiri, gue bawa kompor sendiri segala macam. Kira kita diriin tenda. Terus kita langsung masak buat makan. Kelar makan, mungkin karena guanya kecapean nih. Mungkin karena gue kecapean, karena gue ketiduran. Itu gue terakhir gue ngeliat jam itu sekitar jam 4 lah. Gue tidur. Begitu gue bangun itu, gue ngeliat jam 7. Gue terbangun itu gara-gara gue dengar suara ada orang yang berenang malam-malam. Nah sebelum gue sampai di pulau itu, pas gue ketemu sama Bang Ucok di pelabuhan, itu gue dikasih tahu sama dia, persyaratan yang paling penting yang gue nggak boleh ngelakuin adalah jangan berenang malam-malam. Itu karena si korban yang meninggal itu meninggalnya akibat tenggelam gitu. Jadi salah satu larangannya gue nggak boleh berenang di malam hari. Cuma pas gue lagi tidur itu, gue terbangun ya gara-gara mereka pada berenang. Padahal sebelumnya udah gue ingetin juga gitu. Gue udah ingetin ke mereka buat jangan berenang malam-malam gitu. Gue keluar tenda, gue samperin nih mereka. Gue marah-marah dong. Lu nggak dengar tadi udah gue ingetin jangan berenang malam-malam. Terus jawaban mereka kayak yang selengean gitu. Loh, kita kan di sini mau liburan bang. Gue juga nggak mau dilarang atau dikasih syarat segala macem. Tapi tuh gue nggak ngomong. Memang dari awal gue nggak ngomong, dan emang gimana ya, perasaan nggak enak gitu. Gue nggak ngomong kalau misalkan baru aja ada kejadian orang meninggal di pulau itu gitu. Gue nggak ngomong. Salahnya gue di situ. Itu pelanggaran pertama. Itu menurut gue itu kesalahan yang paling fatal menurut gue, dan gue memang harus siap menerima resiko semuanya gitu. Entah gue diomelin sama yang si Bang Ucok ini atau dapat gangguan apa gitu. Gue udah harus siap terima resiko itu. Setelah gue bilangin, mereka tetap gak ngerti, tetap ada di dalam air. Akhirnya alibi gue biar mereka udahan gitu berenangnya, gue bilang,
udah deh kita daripada berenang mending kita bakar-bakar aja gitu. Karena kan kalau misalkan lu ke pulau itu pasti kalau lu udah bayar misalkan uang sekian itu pasti udah termasuk sama barbecue gitu kan. Akhirnya udah tuh mereka mau tuh akhirnya tuh naik dari air. Pas mereka naik tuh ya udah karena pada ke kamar mandi segala macam, menurut gua aman nih, udah pada naik ini. Gue bilang ntar abis lu kelar mandi siap-siapin tuh semuanya yang mau dibakar-bakarnya gitu. Gue masuk ke tenda lagi nih karena memang gue nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh hari itu tuh rasanya tuh gue capek badan gue tuh nggak enak gitu. Akhirnya gue ke tenda, gue rebahan lagi. Nah pas gue baru banget naruh pala buat rebahan itu gue denger banget dari luar tenda ada suara kayak benda jatuh ke air gitu, jebur, dan itu kencang banget. Kaget dong gue dalam hati gue ngomong gini, nih bocah dibilangin pada nggak ngerti apa ya gitu. Akhirnya gue keluar tenda tuh. Cuma pas gue keluar tenda, gue cek nggak ada apa-apa gitu. Dan anak-anak itu pun masih pada di kamar mandi itu dan ada yang ganti baju segala macam. Pokoknya tuh udah nggak ada yang di air gitu. Gue mikir oh mungkin apalah gitu jatuh ke air gitu. Yaudah, gue masih mikir positif tuh. Gue jalan lagi ke tenda nih. Begitu gue mau masuk ke tenda, ada suara itu lagi dan lebih kenceng, jebur gitu. Bahkan gimana ya, kalau misalkan ada benda jatuh ke air itu kan pasti kan ada cipratan airnya kan. Dan itu pun sampai ada cipratan airnya gitu. Cuma pas gue cek ke sumbernya itu nggak ada apa-apa gitu. Itu nggak ada apa-apa. Dan akhirnya gue balik ke tenda lagi. Cuman gue sambil gerundel, dalam arti sambil ngedumel gitu. Jangan pada bercanda, Pak, ini udah malam, gue bilang gitu. Nggak pas kalau bercanda di sini, gue bilang kayak gitu. Pas banget selangkah lagi gue nyampe tenda, suara itu datang lagi, jebur, dan cipratan airnya tuh bahkan sampai ke daratan gitu. Karena gue penasaran, gue lari, gue cari sumber suara itu. Pas ketemu sumber suara itu, karena itu kan gelap, keadaannya malam, dan gue juga nggak bawa penerangan korek atau senter. Akhirnya gue nyari sumber suara itu, akhirnya ketemu nih. Dan awalnya tuh gue liat benda itu tuh kayak bulu babi gitu. Ya karena namanya pulau kan pasti banyak banget bulu babi gitu. Gue perhatiin benda itu, kok dia lama-lama naik gitu. Tapi naiknya tuh bukan kayak ke bawah air gitu. Naiknya tuh anteng, bener dari bawah ke atas gitu. Kan kalau misalkan benda ke bawah air kan paling enggak agak ngikutin ombak gitu. Tapi ini enggak, bener-bener anteng ke atas gitu. Dan makin gue perhatiin lagi, gue tuh ngeliat itu kayak rambut gitu. Karena pada saat dia sambil naik itu tuh goyang gitu, goyang. Karena bulu babi itu nggak mungkin kalau kena air tuh goyang. Bulu babi itu kan duri kan, jadi keras. Ini tuh kayak rambut. Dan pas gue angkat benda itu, ternyata bukan bulu babi, tapi kepala. Di situ gue refleks, gue teriak sekenceng-kencengnya, dan gue lari ke tenda. Dan nggak cuma sampai di situ, pada saat gue mau lari ke tenda, gue denger banget ada orang minta tolong dari suaranya tuh dari arah rumah, tolong gitu. Karena gue panik kan, gue pikir wah nih anak-anak ini nih kenapa nih. Gue langsung lari tuh ke rumah itu, karena jarak rumah sama gue diriin tenda tuh ya nggak terlalu jauh sih, tapi lumayan lah gitu. Gue lari ke rumah itu, pintunya terkunci gitu, pintunya dikunci dan jendela pun juga ketutup semua rapat gitu. Dan itu keadaan di dalam tuh gelap banget. Gue tuh mikirnya, oh ini bocah ini apa ya? Padahal saya panik karena lampunya mati atau kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya lampunya mati tuh nggak mungkin, karena listrik itu nyala kan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu. Karena itu termasuk pulau mati di situ, termasuk pulau mati, dan sinyal pun juga nggak ada. Gue coba buka lewat pintu itu dikunci, dan gue coba dobrak itu nggak bisa. Sampai gue berkali-kali sampai gue teriak-teriak, lu kenapa gitu. Tapi nggak ada jawaban, cuman dia terus teriak, tolong gitu. Akhirnya suara itu berhenti ketika si anak-anak ini tuh keluar dari tenda. Ternyata 7 orangnya ini itu ada di tenda. Di situ gue langsung mikir dalam hati gue, terus yang di dalam yang minta tolong sama gue siapa? Itu gue langsung bener-bener
astagfirullahaladzim gitu. Gue langsung nyebut, gue langsung iya nih, ini salah gue yang maksa buat, maksudnya gue yang memperbolehkan mereka buat tetap ke pulau ini gitu. Akhirnya setelah mereka keluar dari tenda dan nyamperin gue, mereka nanya, lu ngapain bang? Dan gue gak jawab apa-apa, gue cuma bengong doang. Dan seketika itu lampu itu nyala, lampu di rumah itu nyala dan pintunya pun bisa dibuka. Itu menurut gue gangguan yang apa ya, yang lumayan bikin gue ngedon lah gitu. Dia tuh akhirnya lepas dari itu kita bakar-bakar sampai malam. Terus karena emang gue juga kecapean, gue masuk tenda duluan. Dan itu gue tidur, cuman kebangun karena gue denger ada yang orang main gitar di luar tenda. Pas gue ngeliat jam itu udah sekitaran jam 12:30. Gue buka tenda, gue keluar. Maksudnya gue nyamperin mereka, gue pengen gabung gitu karena mereka lagi nyanyi-nyanyi, lagi main gitar gitu. Terus begitu gue nyamperin mereka nih, gue tanya kan, lu belum pada tidur gitu. Mereka bilang belum, cuman jawabannya tuh datar gitu. Dan gak ada yang ngeliat ke arah gue juga gitu. Udah tuh, akhirnya pas gue habis ngomong kayak gitu, gak lama dia manggil nama gue, Ki gitu, dari arah rumah. Dan itu emang gue ngeliat banget, itu yang manggil gue salah satu di antara mereka itu gitu. Ki, tolong dong, dia bilang kayak gitu. Ya udah tuh, nah begitu gue jalan ke arah rumah, dia tuh pas manggil gue itu posisinya di depan banget pintu. Pas gue jalan ke arah rumah, dia masuk ke rumah duluan. Gue ikutin dong. Tapi sambil jalan gue tanya, minta tolong apaan sih gitu. Ya gue pikir mungkin dia mau ngapain gitu kan, atau kesulitan apa gitu, makanya minta tolong sama gue. Pas begitu gue masuk rumah, gue ngeliat banget dia tuh jalan ke arah dapur, jalan pokoknya ke arah belakang gitu, ke arah belakang. Tapi pas gue ikutin dan gue sampai di tempat dia berhenti, itu nggak ada siapa-siapa. Dan seketika lampu itu mati lagi. Dan gue juga gak bawa penerangan apapun, gue gak bawa handphone, gue gak bawa korek. Jadi bener-bener itu gelap banget. Dan di keadaan gelap kayak gitu gue harus cari pintu keluar tuh. Karena jujur gue panik dan gue takut banget pada saat itu. Kira gue nyari pintu keluar, ketemu nih gagang pintu. Pas banget gue buka gagang pintu, trek gitu, ada suara, Ki, mau kemana? Itu gue nggak tahu itu suara siapa, karena pada saat itu keadaannya gelap dan di rumah itu nggak ada orang. Dia manggil nama gue, suaranya berat banget, maksudnya gimana sih, kayak ngebas banget, Ki, mau kemana? Itu gue langsung, gue nggak pakai gimana, gue langsung lari tuh, gue langsung ke tenda, gue itu langsung tutupan pakai jaket, gue tidur. Nah itu di malam itu pas gue tidur gue ngimpi ada yang nyamperin gue, laki-laki, perawakannya maksudnya kayak orang biasa gitu, bukan yang muka pucat atau apa gitu, perawakannya kayak manusia normal aja gitu. Dia nyamperin gue, terus dia bilang, kenapa lu tetap bawa mereka ke sini? Di mimpi itu dia bilang kayak gitu. Cuma di mimpi itu gue nggak jawab apa-apa gitu, gue cuman diem doang. Dia berkali-kali ngomong kayak gitu. Akhirnya pas paginya gue bangun, masak lagi buat sarapan. Pas gue lagi makan, terus ada yang si cewek ini, yang di antara anak-anak ini nyamperin gue. Dia bilang gini, bang, lu ngapain semalam ke tenda gue? Gue bilang, gue nggak main-main ke tenda lu. Apaan lu semalam pakai nakut-nakutin gue lagi? Dia bilang tuh gue kayak pakai selimut terus masuk ke tenda dia, terus tiba-tiba tiduran di antara mereka gitu. Padahal gue nggak ke tenda, karena kan gue kan yang pas malam itu gue ngalamin kejadian itu, yang gue dipanggil itu. Dia bilang gitu, lu ngapain sih pakai ke tenda gue, pakai tidur di samping gue lagi, pakai segala menakut-nakutin, pakai selimut. Padahal gue bawa selimut pun enggak gitu, dan gue juga nggak main ke tenda dia gitu.
Cuman gimana ya, gue buat bikin mereka tenang gitu, karena kan ya ibaratnya orang lagi liburan, takutnya kan kalau misalkan gue bilang kayak gitu takutnya takut, ntar malah kacau liburannya gitu. Akhirnya udah, gue cuman bilang dalam hati, kalau emang mau ganggu ke gue aja, jangan ke mereka gitu, karena mereka nggak tahu apa-apa gitu. Dan memang salahnya ini menurut gue kesalahan murni di gue, karena yang pertama gue nggak bilang ke mereka kalau ini pulau lagi ditutup sementara gitu, karena baru aja ada yang meninggal gitu. Dan nggak sampai di situ, akhirnya setelah hari itu aman-aman aja, maksudnya pas siang itu aman-aman aja. Dan akhirnya sorenya ya gue juga mau manfaatin namanya lagi di pulau gitu kan, ya udahlah gue berenang. Nah terus pas gue lagi berenang tuh tiba-tiba dia yang manggil gue, si anak ini dia yang manggil gue, bang handphone lu bunyi tuh gitu. Dan sebenarnya itu pulau mati dan nggak ada sinyal. Tapi yang anehnya si Bang Ucok ini bisa nelpon gua gitu. Gue tuh awalnya nggak ngeh kalau misalkan kok ada sinyal ya gitu, nggak ngeh. Cuman gua angkat telepon, Bang Ucok bilang, Ki barusan ternyata ada yang mantau dan dia bilang kok masih ada yang boleh nginep di pulau itu gitu. Terus akhirnya ini gue dibikinin peraturan baru lagi gitu. Jadi dari sore juga nggak boleh ada di air gitu. Jadi kalau mau berenang itu pagi. Sedangkan pada saat itu gue udah terlanjur nih, bahkan udah terlanjur basah gitu. Ya mau gimana? Terus akhirnya gue mengiyakan tuh, gue cuma bilang ya udah bang ya gitu. Akhirnya dimatiin, dan setelah matiin telepon gue baru ngeh, oh iya di sini kan nggak ada sinyal seharusnya, kok dia bisa telepon gue gitu. Cuman udah tuh gue bodo amat, gue berenang lagi nih, itu gue berenang maksudnya di pinggiran, gue berenang. Dan itu pada saat itu cuman gue yang berenang. Anak-anak itu ternyata udah pada kelar gitu. Pas gue lagi turun ke dasar air, itu gue ngeliat kepala yang pas pertama kali gue lihat. Tapi pas awal gue lihat tuh bentuknya sama, kayak bulu babi. Mata gue ini kan emang minus ya, jadi kalau nggak pakai kacamata emang kurang jelas. Dan apalagi itu di air gitu kan, ya pasti semuanya itu bakalan ngeblur lah gitu. Gue deketin tuh sumber itu, gue mikir dalam hati gini doang, apa ini yang gue temuin pas pertama kali ya? Cuman maksudnya gue masih mikir, oh bukan bulu babi, ini mah bulu babi gitu. Karena gue takut bulu babi itu ngarah ke gue agak-agak ngejauh tuh. Cuma pas begitu gue mau naik ke permukaan, si benda ini juga ikut naik juga, berbarengan sama gua. Pas banget gue sampai di permukaan air, dia juga adanya di permukaan air. Dan itu siang tuh. Akhirnya gue memberanikan diri, gue samperin lagi. Dan itu sama banget. Dan bodohnya gue, itu gue pegang lagi. Sampai gue angkat dari air, ya memang kepala gitu. Cuma untungnya itu mukanya tuh ketutupan rambut, jadi gue nggak ngeliat mukanya kayak gimana. Itu gue langsung teriak, gue langsung nyebut, gue langsung istighfar segala macem. Dalam hati gue langsung buat baca ayat kursi. Jadi lepas itu udah tuh malamnya gue cuma digangguin sama suara deheman orang kayak tapi sampai 3 kali. Dan suaranya tuh berat banget. Suara dehemnya itu sama banget kayak suara yang manggil gue pada saat yang mati lampu di rumah itu. Akhirnya malam cuma diganggu itu doang. Terus besok paginya kita pulang. Setelah saya packing segala macam, pas mau cabut, gue tuh ngerasa tas gue tuh berat banget gitu. Karena pas gue mau gendong tas gue, itu tuh gue sampai pengen jatuh. Gue jadi lagi gendong gini sampai pengen jatuh lagi gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh berat banget gitu. Terus akhirnya yaudah nih, kita jalan, otomatis kita ngeliatin rumah itu. Dan ada yang manggil gua. Posisinya sama, suaranya sama, dan orangnya itu adalah orang yang ada di mimpi gua. Dan dia lagi-lagi dia manggil nama gua. Ki, pertanyaannya sama, mau kemana? Gue cuman bengong doang. Dan gue nggak tahu kenapa ya, itu pada saat ada suara yang manggil gue itu gue langsung fokus ke suara itu doang. Dan itu bener-bener jelas banget, suaranya sama, posisi manggil nama guanya sama, dan orangnya sama yang kayak gue liat di mimpi gue itu. Ki,
mau kemana. Itu suaranya sampai sekarang pun gue masih berbayang banget. Kalau gue misalkan cerita kejadian di pulau ini tuh suaranya masih sampai sekarang masih berbayang banget di telinga gue. Singkat cerita, gue pulang. Dan begitu gue sampai di rumah, ya biasa namanya orang dari mana-mana gitu kan, cuci tangan, cuci kaki. Terus gue mandi, wudu gitu. Nah pas gue sampai di rumah itu ada bokap gue. Bokap gue ini memang apa ya, kalau kata orang-orang tuh orang bisa lah gitu, atau orang pintar lah gitu. Pas gue sampai di rumah, bokap gue tuh ngeliatin gue tuh kayaknya aneh banget. Kayak ada yang beda dari gue gitu, kayak ada yang beda dari gue. Cuman gue nggak nanya, ngapa sih ngeliatin kayak gitu? Gue nggak nanya kayak gitu, gue cuma diam aja. Gue cuma diam. Nah itu kebetulan banget nyokap bokap gue tuh malamnya pergi gitu, mau pergi gitu. Akhirnya yaudah otomatis gue di rumah sendirian dong. Gue di rumah sendirian gitu. Nah ini gue nggak tahu kenapa ya. Padahal gue di sana itu gue nggak foto-foto, sama sekali gue nggak foto-foto. Cuma yang anehnya, tiba-tiba pas gue buka galeri handphone gue, itu ada foto rumah di pulau itu, tapi cuma rumahnya doang. Padahal gue nggak moto sama sekali. Dan itu kesimpannya di kamera. Berarti kan otomatis foto dari handphone gue gitu. Gue nggak ngerasa gue foto-foto di sana atau gue foto rumah itu, enggak. Tapi yang anehnya adalah pas gue buka galeri, ada foto rumah itu gitu. Dan pas gue lagi mikir, ini foto dari mana, siapa yang moto, dan siapa yang buka HP gue gitu. Nggak ada yang tahu password HP gue juga gitu. Dan pada saat gue lagi mikir kayak gitu, lagi-lagi dari sebelah kiri gue itu dia manggil gue lagi. Tapi kali ini kata-katanya beda. Ki, anterin saya pulang. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Rizky. Ki, thank you udah datang lagi Ki. Di Lentera Malam. Sip, mantep ceritanya ini, gila. Itu berarti tahun 2018 ya. Nih, sebelum gua masuk ke sesi tanya jawab, kita ngerokok dulu. Lu berarti buka open trip itu sendiri aja tuh? Sendiri. Biasanya sih sama temen gue, cuma kebetulan waktu itu dia nggak bisa karena kerja. Oh, oke. Dan ini kebetulan lu bawa rombongan sekolah ya? Bawa rombongan anak sekolah. Itu sekitaran umur berapa tuh? Anak-anak kelas 1 SMA baru masuk sekolah. Oh, baru masuk sekolah. Iya. Pada batu-batu tuh. Iya, lagi ibaratnya lagi tengil-tengilnya juga tuh. Iya, bener-bener. Harusnya dilarang, bisa dilakuin nih malah. Aduh. Ini berarti total lu 3 hari 2 malam tuh 3 di pulau. 3 hari 2 malam, betul. Oke. Nah, pada saat kan yang tadi lu udah sempat infoin juga bahwa pulau itu sebelumnya ada orang meninggal. Ada orang meninggal. Selang berapa harinya sih lu ke situ? 3 hari. 3 hari. 3 hari setelah kejadian. Makanya pas waktu gua ngelobi lah ya, kalau kata bahasa kita ngelobi ya, ngelobi si Bang Ucok itu agak sulit ya karena emang baru banget kejadian gitu. Awalnya Bang Ucoknya juga tadi udah sempat ngelarang ya. Sempat ngelarang dan bahkan ya bener-bener nggak boleh lah gitu. Karena orang situ aja tuh males buat ke situ gitu, nggak berani gitu. Nah ini gue yang bukan orang situ tapi maksa buat pergi. Nah itu masih ada apa? Biasanya kan kalau misalkan ada kejadian meninggal gitu kan ada lain polisi ya. Itu ada gak? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Nggak ada ya gitu ya. Yang meninggal itu kalau boleh tahu sosoknya itu cowok atau cewek? Cowok. Dan sosok yang lo lihat itu cowok apa cewek? Cowok juga. Termasuk suara tuh, Ki? Suara. Dan gue yakin itu adalah korban yang meninggal itu. Dan menurut asumsi lu meyakini bahwa itu adalah korban tersebut? Iya, karena ya kenapa gue yakin banget, karena yang tadi gue ceritain, gue ngeliat kepala di air. Gitu. Tapi dia gondrong ya? Iya, gondrong. Laki cuma perawakannya rambutnya panjang. Rambutnya panjang ya. Nah itu pas gue ngebayangin gokil juga sih. Ini pas lu angkat kan lu sempet ngangkat ya? Sempet ngangkat. Kan lu pasti ngelempar dong, lu kaget? Iya, gue lempar. Nah itu kepalanya hilang? Ya hilang begitu aja. Nganyut. Dan gue pun juga ya gue
karena pas habis gue ngelempar gue juga panik kan. Ya gue nggak ngeliat ke arah dia lagi, udah bodo amat gitu, gue langsung lari. Wajib sih megang kepala. Itu bener-bener kerasa tuh Ki. Iya, karena gimana ya, yang awalnya gue pikir itu bulu babi, kan kita berasa kalau kita megang kepala tuh gimana sih? Iya. Apa teksturnya gitu, kayak gitu. Lunak-lunak. Iya. Dan yang berasa banget itu kepala ya karena rambut gitu kan. Dan rambut manusia gitu. Iya anjir sih. Itu yang ini banget sih. Nah ini bisa dibilang lu udah kena pertanda awalnya itu langsung ya. Iya. Ketika para rombongan ini nih, si siswa-siswa ini nih berenang malam-malam. Dan itu lu langsung di apa ya, dipertandai gitu langsung ya. Itu awalnya kan bunyi tuh kejebur tuh ya. Bunyinya itu kayak kepala jatuh gak sih kalau ya pokoknya kayak benda jatuh ke air aja gitu. Gimana sih, kan kayak orang di kolam renang terus lompat ke air gitu. Sama banget kayak gitu, jebur gitu. Dari kejadian 1, 2, 3 itu bekas apa ya, kalau ada yang habis nyemplung cipratan airnya. Ada semua itu. Ada semua. Dan yang ketiga tuh yang paling cipratannya paling jauh. Dan suaranya juga paling kenceng gitu, sampai yang jebur gitu. Dan itu yang dengar cuma gua. Yang lain tuh nggak ada. Yang lain nggak ada yang dengar. Nah ini gua harusnya sih ini ya, yang sebenarnya tuh yang karena yang salah ini, banyakan yang salah ya menurut gua sih si siswa ini nih. Gua sih tadinya bukan berharap ya, tapi harusnya ada pelajaran tuh dari sosok itu kan. Tapi dia ketemu tragedi cuma sekali doang terornya. Sekali. Yang dia ngelihat gua masuk ke tenda. Itu dia masuk ke tenda terus katanya tidur di samping si cewek yang ngadu ke gue itu. Nah pas dicek pagi masih ada gitu? Enggak. Udah enggak. Karena pas gue masuk tenda itu dia juga bodo amat gitu. Dia juga nggak nanya lu ngapain bang atau nanya apa gitu. Nggak nanya apa-apa. Dia cuma diem aja gitu. Cuma yang dia notice itu dia yang menyerupai gue itu pakai selimut, masuk ke tenda dan tiba-tiba tidur di samping dia itu. Oh ya, gue mau tanya nih. Gue sebenarnya kan pernah juga nih ke ini kan kejadian ini terjadi di salah satu Pulau Seribu ya dia. Kan Pulau Seribu udah banyak tuh, dan banyak juga pulau-pulau privasi gitu ya. Tuh. Pulau-pulau sepi. Jadi teman-teman kalau pengen refreshing coba deh. Itu seru banget ya, seru banget, parah, itu masih natural ya kan. Natural. Selain apa rekreasi gunung itu pantai ke Pulau Seribu itu paling asik. Ya. Nah, biasanya kalau di satu pulau itu ada yang jaga tuh Ki. Pada saat itu lu ada yang jaga gak? Nggak ada. Jadi enak banget sih. Iya, nggak ada kan karena memang baru habis kejadian itu gitu. Sampai yang jaga pulau pun nggak berani. Oh, karena itu. Aslinya ada. Aslinya ada. Jadi itu semua full anak-anak lu? Full anak-anak gua. Mantap. Iya mantap, cuman kayak gitu. Kalau gue mikirnya kan teror kayak gitu. Kalau gue mikirnya kan apa ya, kalau ke tempat sepi gitu kan enak banget gitu, nggak ada yang jaga ya kan. Tapi kalau kita niatnya benar-benar mau liburan, nyari ketenangan itu. Bener. Makanya kalau mau yang liburan nyari ketenangan, cobain ke pulau gue itu. Lu masih buka gak? Masih sering open trip gue. Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang pengen jalan-jalan sama teman-temannya, langsung hubungin aja nih ke sosmednya Rizky. Bisa. Oke. Nah, ini kan ternyata sosoknya ini ngikutin lo sampai rumah. Nah itu kalau boleh tahu endingnya gimana tuh Ki? Kan dia terakhir lo bilang anterin gue pulang. Itu endingnya gimana Ki? Ya setelah itu gue bilang ke bokap kan. Karena bokap gue kan juga bisa nyembuhin kayak gitu. Gue bilang ke bokap, barusan ada yang ngomong kayak gini. Terus bokap gue langsung bilang udah itu dari sono. Maksudnya dari sono tuh dari yang pulau itu gitu. Dan gue sampai ditanya yang bener-bener berkali-kali, lu ngapain di sana gitu. Ya gue kan maksudnya nggak ada perbuatan macam-macam juga gitu. Dan di awal pun gue udah ngingetin ke anak-anak gue nggak mau lu ada macam-macam di sana. Maksudnya nggak boleh ada minum alkohol atau apa segala macam yang berbau negatif ya. Gue nggak mau, karena ini sebenarnya pelajaran penting banget dan pesan juga buat kalian semua. Yang namanya kita ke alam itu, mau ke gunung, mau ke pulau, mau ke pantai, mau kemanapun, itu kita tetap harus jaga kesopanan dan kewarasan. Betul. Karena ya nggak selamanya di gunung terus di pulau pulau biasa aja, nggak kayak gitu juga gitu. Dan
juga di pulau gue ini bukan cuma kejadian habis meninggal aja, tapi mungkin di hari-hari biasa pun juga mungkin bakal sama kejadiannya kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal yang negatif gitu, atau kita ngelanggar aturan di sana. Itu makanya pesan yang paling penting dan pelajaran yang ini juga pelajaran buat gue pribadi gitu. Kita tetap harus menghargai gitu. Ya kayak gue kan jatuhnya kan gue maksa, gue berarti kan nggak menghargai si Bang Ucoknya itu. Iya gitu. betul. Ini sebenarnya sih inti kesalahannya itu dari awal sih Dari ya, awal. yang apa lu memaksa buat berangkat ke sana. Ya. Tapi ini buat pelajaran ya, pelajaran penting banget. Dan ya itu tadi pesan dari Rizky, kalau misalkan lu mau kemana-mana ya usahain ya ikutin peraturan yang ada ya. Betul. Apalagi kita ke daerah orang. Ke daerah gitu orang. Ya udah. Oke, mungkin itu cukup untuk cerita si Rizky untuk kali ini. Dan Ki, sekali lagi Ki, sosial media lu Ki. Sosial media gue pribadi bisa di follow di RZQ MLDY. Oke, itu tadi ya sosial medianya Rizky. Jadi buat teman-teman nih yang pengen open trip ke pulau, si Rizky ternyata bisa ya Ki ya. Pandemi gini bisa, udah selesai gini. Kalau selama pandemi sih gue belum pernah bang. Belum pernah ya. Tapi lo coba nanti kontak lah ya. Iya. Kalau ada yang mau nih. Kalau ya. ada yang mau. Oke. Nanti langsung aja hubungin ke IG-nya Rizky, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Ya udah, mungkin cukup untuk kali ini. Gua Jamal dan Rizky Lentera Malam pamit, bye.